kalahkan maut, Penyelamat yang bangkit dan hidup. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, dahsyat, dahsyat berkuasa. Here we go. Bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masukkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeah. Yesus, Yesus, come. Sama-sama kita katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Sorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya.
students, welcome to Coffee for My Soul, di mana kita bisa ngobrol santai tapi mendalam. Nah, hari ini saya ditemenin sama dua orang teman, ada Richard dan juga ada Jocelyn. Hai guys. Tapi Richard dipanggilnya apa, Chat? Biasanya dipanggilnya Tenten aja guys. Oh, jadi bukan Rich atau Chat gitu, bukan ya? Oke, Bukan. ada Tenten dan juga Jocelyn. Nah, gimana nih kabar kalian? Gimana selama berapa bulan terakhir ya ini ya? 3 bulan terakhir deh, semenjak kuliah. Gimana nih kabar? Penuh dengan adaptasi gak sih Ten? Setuju banget sih. Emang adaptasi apa aja di Jos? Adaptasi lingkungan baru, terus dunia perkuliahan pun beda ya tugas-tugasnya. Apanya tuh kayak beda aja semuanya. Kalau gue sih terutama di pertemanan kali ya. Soalnya setuju. benar-benar beda banget begitu SMA ke kuliah. Itu yang banyak banget. Setuju sih. Jadi kalian menghadapi masa perkuliahan udah berapa lama nih? 3 bulan. Iya kurang lebih 3 Oh, bulan. baru 3 bulan. Oke. Freshman. Nah, ini teman-teman yang kelas 12, kelas 11 nih, mereka baru sedikit lebih jauh dari apa yang kalian sedang alami. Kita dengar cerita-cerita mereka ya. Nah, karena saya tahu nih kalian lagi musim yang sibuk-sibuk banget buat teman-teman yang kuliah. Jadi saya ajak kalian sambil ngopi. Silakan diminum. Wah, asik Oke. banget nih. Kita minum dulu Asik guys. banget nih ya. Kita nih teman-teman suka ngopi. Udah ngopi ya hari ini ya. Jadi hari ini minum gelas kedua ya. Ya betul. Oke, teman-teman kalau ngopi berapa gelas nih biasanya nih? Jangan terlalu banyak ya. Pas-pasin aja. Oke. Nah, kira-kira selama kalian kuliah 3 bulan kan berarti masa adaptasi nih. Masih banyak hal-hal yang kalian baru alamin. Apa sih hal-hal yang jadi challenge buat teman-teman nih? Ini kita ngobrolnya yang real ya, bukan yang dikasih bumbu-bumbu atau dibagus-bagusin. Yang realnya aja gimana? Mungkin kalau dari aku challenge yang dihadapi sekarang ya yang benar-benar itu tadi pertama pertemanan karena harus adaptasi sama teman-teman yang dari beda kota, dari beda sekolah semua, mungkin bahkan beda budayanya. Emang kuliah di mana by the way? Oh ya, aku sekarang kuliah di Universitas Pajajaran. Oke, di Unpad. Yes. Ada teman-teman yang calon para Unpad apa? Unpadian. Bukan ya? Unpad aja. Unpad ya, yang pengen masuk Unpad. Nah, kalau Jocelyn tadi kuliah di mana? Di Universitas Parahyangan, Unpad. Oke ya, mungkin teman-teman nih yang satu dari kampus swasta, satu dari kampus PTN negeri ya. Kita dengar cerita mereka. Kalau kamu apa ininya, sulitnya? Setuju banget sih salah satunya pertemanan karena bener banget lingkungannya jadi lebih besar dan banyak banget orang-orang yang baru kenal gitu dan juga dari kampusnya sendiri pun itu lumayan challenge sih kayak karena cara belajarnya harus berubah, cara kita untuk datang dan sebagainya pun ya berubah jadi perlu banyak banget yang di-adjust. Banyak yang di-adjust. Nah, by the way, kalian tadi ngobrol tentang, wah lingkungannya jadi besar. Yang tadinya sekolah saya di sini, sekarang di kampus ketemu dari teman-teman berbagai kota, berbagai latar belakang ya. Berubah jadi lebih besar. Nah, kita mau ngobrol hari ini tentang calling nih teman-teman. Semua pasti pengen tahu tentang sebenarnya Tuhan mau aku ngapain sih di dunia ini. Sebenarnya apa purpose aku di dunia ini. Nah, kita belajar untuk menjalani hal-hal yang kita lakukan hari ini berdasarkan apa yang memang Tuhan mau kita lakukan. Nah, termasuk dalam perkuliahan kalian juga. Itu. Nah, katanya kemarin sempat ada yang nanya-nanya gitu ya sama kamu ya? Iya, kita udah ngumpulin pertanyaannya juga ya Ten ya. Bener, mungkin kita langsung start ke NGL yang pertama kali ya. Oh, Iya, oke, ada Pertanyaan NGL yang pertama, oke. Oke, jadi question yang pertama itu, aku sekarang kelas 12, takut banget salah milih jurusan dan kampus. Kira-kira aku harus apa ya? Tapi gue relate banget sih soalnya kayak Mana tuh? tahun lalu juga waktu milih kampus tuh aduh galau banget kayak banyak banget sekarang tuh jurusan yang lebih banyak gitu lebih banyak pilihan jadi kayak aduh bingung banget karena makin lama makin variatif itu jurusan. Iya sih, ternyata itu udah 1 tahun yang lalu ya. Bener Dan lagi. Tahun yang lalu, oke. Dan lagi mungkin kalau misalnya tadi teman-teman ada yang nanya juga, ada yang mungkin ortunya pengen kamu di pilihan jurusan A, tapi ternyata dari hati kamu sendiri ternyata pengennya di jurusan yang B. Sedangkan kalian itu bakalan kayak nentuin masa depan kalian selama 4 tahun ke depan, tapi dalam waktu yang singkat banget gitu ya. Jadi kayak semuanya harus cepat dan ini bener-bener big apa ya? Big decision Big ya. decision, betul. Iya, memang buat ngambil keputusan itu
banyak kebingungan dan jangan sampai kita ngambil keputusan kayak apa ya, ikut teman misalnya. Jadi tadi pertanyaannya bingung banget katanya saya kelas 12 tapi bingung banget. Teman-teman di sini siapa yang kelas 12? Ada kelas 12? Kamu udah enggak ya, by the way. Kelas 11 mungkin nih, dan sekarang kayaknya dari kelas 10 udah mulai mikirin ya. Anyway, setiap orang pasti punya calling. Dan kalau calling itu ada dua nih teman-teman. Ada calling yang general, semua anak Tuhan. Saya yakin sekarang di sini yang ikut ibadah adalah anak-anak Tuhan. Dan anak Tuhan semua punya calling yang sama, yaitu untuk dekat dengan Tuhan. Jadi semua punya general calling. Calling kita adalah kita dipanggil sama Tuhan, mau gak deket sama Tuhan. Nah, waktu kita dekat sama Tuhan, otomatis kita ada komunikasi, ngobrol, dan di situ kita akan mulai tahu apa spesifik calling kita. Kan gak semua orang panggilannya jadi guru misalnya, atau semua orang jadi dokter, atau semua orang jadi pendeta gitu. Kan gak semua orang panggilannya sama. Ada yang panggilannya mungkin di dunia media, di dunia entertainment, dan lain-lain. Jadi ada orang-orang memang punya panggilan masing-masing. Nah, tahu dari mana? Tahu dari waktu kita ngobrol dan deket sama Tuhan. Itu sedikit demi sedikit. Nah, kalau kalian sendiri nih apa yang membuat kamu milih jurusan kamu saat ini? Jurusannya apa nih ya? Karena apa yang kamu pilih dan tuntunan yang kamu alamin dari Tuhan dari dulu, itu juga akan menentukan akhirnya kamu memilih apa. Kan gak tiba-tiba dong kamu jurusannya ini gitu, gak tiba-tiba. Aha, dari kelas 1 SD udah tahu kan, enggak juga ya. Oke, nah jurusannya apa dulu nih teman-teman? Kalau aku manajemen. Kalau aku itu kesejahteraan sosial atau social welfare. Udah pernah dengar belum sebelumnya? Kalau jurusannya Tenten belum pernah dengar sih. Unik ya. Iya. Why? Why you choose that? Kalau aku tuh dari dulu tuh punya dua opsi antara bisnis kalau nggak manajemen karena aku punya interest di sana. Dan kebetulan itu galau banget karena punya dua opsi jurusan dan dua opsi kampus yang oke tentang jurusan ini. Tapi akhirnya waktu itu berdoa sama Tuhan dan dapatnya Unpar manajemen. Tapi ternyata waktu kayak searching ternyata tuh jurusan manajemen terbaik di Bandung malah di Unpar gitu. Jadi pas berdoa wah dapat ini. Cuma itu sempat galau juga sih Kak karena kayak masalah dana swasta kan jauh lebih besar daripada negeri ya. Untuk biaya dana. Sedangkan papa mama harus masukin aku sama Koko secara sekaligus. Jadi kayak galau banget gitu waktu itu juga tentang dana. Tapi ternyata Tuhan yang bukain jalan dan aku dapat beasiswa 75%. Wow, keren. Gak pernah nyangka juga ya bisa. Iya. Nah kenapa kamu bisa dapat 75% tuh karena apa nih? Karena udah mempersiapkan juga sih kayak dari nilai dilihat terus dari sertifikat dari pengalaman yang ada gitu. Jadi mengajukan beasiswa itu. Waktu itu kalau nggak salah kamu juga memimpin ya di OSIS ya? Iya, jadi satunya karena sertifikat ketua OSIS itu. Wah, jadi ternyata keaktifan teman-teman nih di sekolah itu bisa berguna banget buat kamu ngambil beasiswa ke depannya. Ya. Nah, dan saya yakin kamu ngambil jadi ketua OSIS juga itu nggak tiba-tiba. Iya. Dulu masih inget waktu Jocelyn kelas 10 ya. Iya. Bilang, Kak doain dong, lagi pemilihan ketua OSIS nih. Doain siapa yang kepilih, nggak tahu nih aku atau temen aku. Dan ternyata dalam hati udah mikir, pasti Tuhan akan bikin anaknya sukses gitu ya. Kalau emang this is for you ya Tuhan akan bikin kamu dapetin ini. Kalau memang enggak ya berarti this is not for you lah. Yes. Dan memang kamu akhirnya melewati dengan sukses. Yes. Kita bangga banget ya Ten ya sama teman kita yang satu Setuju ini ya. banget sih. Dan akhirnya kamu dapat beasiswa lewat itu juga ya. betul. Walaupun ada obstacles. Iya, betul. Kalau lu kenapa? Gimana nih Ten? Oke, so fun fact aja teman-teman. Jadi sebenarnya jurusan yang aku pilih sekarang itu bukan jurusan yang pertama. Jadi bukan jurusan yang sebenarnya dari awal dipilih. Jadi awalnya tuh pengennya ke hubungan internasional. Nah tapi abis itu udah mencoba ke 2 jalur penerimaan PTN. Dan ternyata dua-duanya ke reject di jurusan itu. Oh nggak keterima? Iya. Oke. Dan di situ jadinya kayak ada keraguan, contemplating, terus habis itu berdoa ke Tuhan kayak, Tuhan bener gak sih jurusannya ke jurusan yang ini? Atau mungkin Tuhan pengen aku ditempatin di jurusan yang lain. Dan setelah doa, somehow ya bener-bener Tuhan kayak munculin aja itu di layar HP. Lagi lihat-lihat, lagi scrolling, ada jurusan kesejahteraan sosial. Dan waktu aku riset sendiri tentang si jurusannya, ternyata jurusan itu, nah sebelum itu, jadi aku waktu doa itu diingetin tentang
visi dari Tuhan. Kalau misalnya Tuhan itu pengen aku itu untuk kebantuin warga-warga di desa, untuk menyejahterakan masyarakat. Dan ternyata ada jurusan kayak gini yang bener-bener spesifik. Dan ya akhirnya taruh di situ untuk masuk ke jurusan tersebut. Dan ya puji Tuhan diterima. Wah, Wow. panjang ya kisahnya ya, di reject Iya. dulu 2 kali. Tapi udah gitu lancar jaya gitu atau Enggak. oh, ada lagi. Jadi udah keterima nih. Jadi udah pengumuman keterima lewat jalur yang lain itu. Terus ternyata ada kendala di ekonomi. Jadi waktu itu tuh gak bisa bayar dan pokoknya lagi ada sedikit masalah juga yang terjadi. Dan akhirnya ya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi juga. Akhirnya berserah sama Tuhan, benar-benar berdoa, Tuhan aku juga gak pengen gap year. Dan ya aku juga sharing sama leader aku. And turns out there is a bunch of good people yang benar-benar ngebantuin untuk biaya kuliah aku itu. Karena ini tuh jalur mandiri, jadi harus ada yang namanya uang pangkal. Dan semester 1 yang which is gak kecil. Iya. And ya somehow Tuhan bekerja lewat orang-orang baik itu. Dan ya terbayarkan secara lunas Wow. 100% dari uang pangkal sampai uang semesterannya. Wow, All dan sekarang provided. kamu here you are ya, jadi Yes. seorang mahasiswa di jurusan Social Welfare Universitas Pajajaran. Betul. Mantap. Panjang banget ya kisahnya. Kalau kita dengerin mungkin cuman tadi kayak panjang 7 menit gitu ya. Tapi aslinya kalau karena saya ikutin cerita mereka dari nol, aslinya itu melewati hari-hari itu penuh dengan air mata ya, penuh dengan doa, dengan spend many hours untuk ngobrol, cari jalan keluar. So this is not an instant. Tetapi yang namanya jalanin panggilan itu perlu konsistensi teman-teman. Nah, tadi denger-denger nih dari kisah Tenten, Jocelyn, ada titik di mana kalian berdoa. Ya. Wah, ketolak nih 2 kali. Oh, apa nih? Nah, kalian berdoa pas kapan tuh? Pas lagi galau-galaunya banget, puncak-puncak galaunya kayak apa yang di hati sama di pikiran beda. Jadi kayak Oke. aduh ikutin yang mana gitu. Ya, Oke. Kalau aku pas lagi udah mentok ya, karena udah 2 kali ke reject, kayaknya bukan ini deh. Tuhan udah bilang, Ten bukan yang ini Ten. Coba cari lagi. Terus habis itu lewat doa, karena udah mentok banget di situ. Wah, jadi pas mentok nanya Tuhan gitu ya. Iya. Waduh. Next time kalau belum mentok nanya Tuhan dulu ya. Jangan nunggu mentok ya. Kadang-kadang kadang-kadang kita nih jadiin doa sebagai jalan keluar terakhir, padahal doa itu bukan last resort, tapi itu adalah tahap awal sebelum kita melakukan langkah apapun gitu. Nah, jadi waktu kalian doa bingung segala macam, teman-teman sebenarnya panggilan Tuhan itu nggak kayak menu waktu kita ke restoran gitu ya. Kalau di resto kita misalnya mau pesen kopi nih ke kafe, ada menunya, mau pilih yang mana ya? Cap cip cup, oh mau hazelnut latte atau mau hot chocolate, dan kita tahu harganya berapa. Ya. Tapi waktu Tuhan mau kita berjalan dalam panggilan Tuhan, itu sistemnya bukan dibuka dulu semua, tapi sistemnya adalah trust. Ya. Ada kepercayaan kita sama Tuhan. Gak bisa kita bilang, aku mau lihat dulu dong Tuhan, apa aja komposisinya, harganya berapa baru aku ikut, enggak. Tapi percaya bahwa Tuhan akan sediakan yang terbaik gitu. Ya. Ada ketaatan, ada tiga langkah. Jadi ada 3 langkah buat kita jalan dalam panggilan. Yang pertama taat. Udah taat, bertindak, maju. Kayak tadi kamu udah tahu nih ya, aku jurusannya manajemen ya, ke arah situ. Udah gitu kamu bertindak itu kamu daftar. Ya. Daftar kuliahnya, ikut tesnya. Dan setelah itu yang ketiga adalah jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah, don't give up guys, don't give up. Walaupun ada problem tadi Jocelyn bilang, wah problem dana ya, karena berdua sama saudara sama-sama masuk kuliah. Ya. Berarti kan dananya double. Buat Tenten tahu-tahu wah ada hal yang urgent yang tiba-tiba nggak diduga dan bertepatan dengan masa pembayaran. Jangan menyerah. Ternyata waktu kalian gak menyerah, ada jalan, ada beasiswa, ada orang yang bantu, ada pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu bakal datang ketika kita bertindak teman-teman. Jangan sampai kadang-kadang saya dengar cerita nih ya, ada anak-anak pelajar yang datang dan bilang, Kak saya pengen kuliah di Unpar atau pengen kuliah di ITB atau pengen kuliah di sini di luar negeri, tapi kayaknya gak akan bisa deh, gak ada uang atau gak akan bisa deh, kayaknya belajarnya susah dan ya sudah stop. Nah, ketika kita dari awal sudah stop, tidak bertindak, ya udah nggak ada yang namanya penyertaan Tuhan. Gimana mau menyertai? Karena Tuhan bilang
Tuhan menyertai langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya. Jadi Tuhan itu melihat menetapkan langkah-langkah anak Tuhan. Menetapkan langkah-langkah berarti melangkah dulu, Ya, baru benar. ditetapkan langkah-langkahnya. Gitu. Dan di mana ada God's vision, di situ juga akan ada God's provision buat Wow. kita. Ya. Oke, true. Kita juga masih take the first step sih Kak, dan kita berdua pun masih belajar untuk taat ya sama panggilannya Tuhan. Ya. Yes, bener banget. Nah, kakak kan udah lama nih jalanin panggilan Tuhan untuk anak muda. Ya. Selama ini hal apa yang berat banget untuk kakak sampai kakak itu pernah ngerasa mungkin kayak pengen nyerah? Sebenarnya berapa lama ya saya jalanin panggilan, tahu dapat panggilan waktu lulus kuliah, tahu bahwa memang God's called me to serve young people, buat melayani anak muda, dan padahal jurusan saya nggak nyambung ya, dulu saya sarjana ekonomi di Unpar nih. Saya alumni Weh. kamu nih, Yoslin nih, kita sama. Jadi nggak ada kepikiran buat istilahnya jadi pendeta atau melayani sepenuh waktu di gereja, nggak kepikiran. Tapi ternyata Tuhan yang memanggil, dan pada akhirnya ya mulai langkah demi langkah, dan sampai hari ini kurang lebih ya berapa belas tahun lah ya. Lebih dari 10 Wow. tahun ya. Wow. Oke. Ya beberapa belas tahun. Nah satu hal yang selalu saya ingat adalah di Lukas 9 ayat 57 sampai 58 dikatakan bahwa apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Dan Tuhan itu Tuhan yang adil. Ya. Allah kita ini Allah yang melihat apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ya. Dan Tuhan yang lihat, bukan orang. Yes. Bukan kita memberi pada siapa dan nanti siapanya itu akan balikin sama kita. Enggak, tapi Tuhan yang akan mengembalikannya pada kita gitu. Jadi ada kalanya waktu itu kesulitan yang paling sulit adalah memilih. Oh. Itu karena waktu memilih untuk melayani anak muda, ada banyak hal yang harus aku lepas. Karena kalau melayani anak muda ya pasti beda dong kegiatannya sama teman-teman seumuranku gitu. Betul. Saya melayani anak SMP nih, anak SMA kan jadwal anak SMP, jadwal anak SMA beda gitu. Ya. Jadi di saat anak-anak SMP SMA ini libur, saat mereka bisa datang ke gereja dan bisa pelayanan, bisa cell group, itu adalah waktu-waktu di mana sebetulnya teman-temanku lagi main. Lagi waktu untuk hangout, untuk ngobrol, dan korbanin deh semua itu. Tuhan tanya, mau gak kamu mengorbankan waktu untuk main, untuk hangout, untuk bisa memberkati generasi. Itu susah sih, susah. Ya. Dan ada hal-hal yang membuat saya jadi udah lama banget gak ketemu teman-teman, susah banget, susah nyocokin waktu. Itu. Jadi ada momen dimana saya pengen ngerjain semua kegiatan. Pernah gak sih kalian ngalamin gitu? Relate banget lagi. Pernah banget sih. Mungkin kalau di list kayaknya panjang banget ya Jose. Iya betul, terlalu banyak ya pilihannya. Nah, kalau buat kalian nih kegiatan apa sih yang kalian susah milih? Kalau dari gue waktu itu pernah, jadi benar-benar dalam waktu yang berdekatan dan semuanya kayak ada aja. Misalnya jadi panitia, terus pelayanan juga tetap jalan, terus ketua bidang kepanitiaan, mungkin ada job juga kerjaan, terus habis itu main sama teman-teman yang ini, main sama teman-teman yang itu, hiking naik gunung. Wow, Just- agak mirip sih soalnya sama. kayak OSIS juga gitu kan. Terus kayak belum lagi harus jadiin program OSIS sebagai ketua bidang atau sebagai ketua umum. Terus belum lagi mau main sama temen-temen, nanti diajakin sama yang ini, sama yang itu gitu, beda-beda Ya, kelompok. beda temen lagi ya. Iya, terus Ya. ada lomba juga, pengen nyari pengalaman lomba dan lain sebagainya. Jadi kayak wah banyak banget pilihannya. Akibatnya apa tuh? Kan kamu ambil semuanya tuh. Terus gimana? Bisa ambil semua? bisa tumbang. Betul, bisa tumbang. Bisa tumbang beberapa kali gitu ya. Betul. Sampai demam dan lain-lain ya, mamahnya komplain ya. Nah, waktu kita ambil semuanya akhirnya kita jadi kecapean ya. Dan kita jadi gak maksimal gitu dalam panggilan Tuhan. Tuhan mau ngajarin kita buat memilih. Nah, tau gak ada tips memilih? Wah, apa tuh? Apa nih Kak? Ada tips memilih, kira-kira kalau bisa dibilang tips bagaimana cara memilih kegiatan yang benar. Menurut kalian harus gimana coba? Ada ide nggak? Prioritas mungkin? Prioritas, bisa. Nah ada tips yang bisa kamu pakai selama-lamanya nih. Sampai kamu jadi ayah ibu gitu ya, sampai jadi nenek kakek. Ada tiga hal. Yang pertama, cek apakah itu sesuai dengan passion kamu apa enggak. Jangan sampai kita maksain ikut hal itu karena dorongan teman atau terpaksa, apalagi anak muda ya,
ikut ini, ambil itu karena bareng temen atau kalau nggak ambil nanti diejek atau dibully atau apa gitu ya. Ikut misalnya terpaksa teman-teman yang lain semuanya clubbing sampai jam 4 pagi. Padahal kamu besok ada ujian gitu. Nah, jangan sampai itu merusak calling kamu. Nilai kamu kan nggak bisa diperbaiki dalam semalam ya. Ya. Tapi say no lah sama hal-hal yang gak sesuai dengan passion kamu. Terus yang pertama passion, yang kedua adalah ability. Kemampuanmu. Kalau memang itu sesuai dengan kemampuan kamu dan akan meningkatkan kemampuan kamu, ambillah. Misalnya sekali waktu dulu saya pernah ikut kelas dance ya. Wow. Nah, saya udah tahu bahwa saya tuh nggak punya bakat dance. Tapi karena semua teman-teman saya ikut, jadi saya ikutan juga karena Iya, semua ikut. iya. Jadi yang lain bilang, udahlah ikut aja. Pernah gak sih kayak gitu teman-teman? Nah akhirnya setelah ikut kurang lebih sampai 3 bulan, itu adalah 3 bulan yang sangat menyiksa bagi saya gitu. Karena buat satu gerakan 1x8, boro-boro 2x8 ya. 1x8 aja saya udah susah banget inget. Nah 1x8 saya harus ngafalin seminggu. Waduh. Wah. Gitu ya. Coba kalau Jocelyn ya, kayaknya udah langsung gitu ya. Udah. Nah, harus ngafalin seminggu. Jadi penyiksaan lah buat saya. Dan kalau saya mau berhenti, oh jangan dong, setia kawan, mendingan bareng, pulangnya kan kita bisa dinner, bisa apa. Akhirnya Gak enak. Gimana nih teman-teman, apalagi orang Bandung yang suka gak enakan gitu. Aduh gak enak. Teman-teman percayalah, gak enakan itu gak akan bawa kamu masuk dalam panggilan Tuhan. Ya. Tapi ikutilah apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kita ikutin ini itu karena gak enak gitu ya. Terus yang ketiga, blessings. Apakah yang kita lakukan itu memberkati orang apa enggak? Kalau itu gak memberkati orang, bahkan malah bikin orang tua marah misalnya. Bikin teman kita jadi kecewa atau bikin tubuh kita jadi sakit. Nah berarti udah tanda-tanda bahwa harus stop nih. It's not a good things anymore gitu ya. Nah tadi itu 3 hal itu ya. Passion, ability, blessing. Oke. Nah 3 hal itu harus disertai dengan time management teman-teman. Oke. Gitu. Kira-kira biasa kalian ngatur waktu gimana nih? Sebagai pelajar dan mahasiswa tingkat awal. Mungkin dari Jocelyn dulu, ada nggak? Mungkin kalau dari aku tuh biasanya ngeliatnya prioritas juga sih. Terus kayak kalau misalnya kayaknya udah capek nih, ya udah stop gitu. Jadi jangan bikin janji setelah itu. Kalau emang kayaknya udah di-push berhari-hari, ya udah next harinya istirahat. Kayak gitu sih. Kalau Oke, kalau dari aku mungkin mirip-mirip ya. Tergantung kita lihat dulu prioritasnya yang mana yang paling penting, yang urgensinya paling penting, sama yang kira-kira bisa didelegasiin ke orang lain atau nggak usah dikerjain. Jadi kayak mungkin dulu pernah diajarin juga ya, ada tabelnya, Kuadran-kuadran Ada tabelnya gitu ya. kuadran-kuadrannya. Nah, sebenarnya dalam hidup kita semua orang pasti punya hal-hal yang gak bisa dienggain ya. Memang harus ada gitu. Disebutnya building blocks-nya. Ada hal-hal yang menjadi bagian dari hidup kita. Misalnya waktu untuk belajar sebagai pelajar ya dan Iya. mahasiswa. Waktu untuk belajar, untuk pengembangan diri kamu pribadi ya. Udah gitu waktu untuk keluarga. Kan harus ada tuh waktu untuk keluarga. Setuju. Nah, masih punya keluarga toh? Punya. Nah, harus Masih, kasih puji waktu buat Tuhan. keluarga. Terus waktu untuk istirahat. Istirahat. Betul. Rest. Kebanyakan nih para pelajar mahasiswa saking sibuknya mereka lupa istirahat. Siapa ya? Siapa itu? Apa itu ya? Rest. Itu memang harus kita siapin waktu untuk rest. Yes, betul. Jangan sampai waktu untuk rest itu dianggapnya waktu kosong dan bisa dipakai buat pergi lagi gitu. Terus ada waktu untuk hobi. Hobi kamu apa nih? Hobi kamu? Aku dance. Dance. Wah, berarti udah cocok banget ya dia pelayanannya sama hobinya. Ya. Kamu apa Ten hobinya? Aku sebenarnya hobinya ini sih main alat musik sama nyanyi. Jadi agak nggak nyambung. Tapi Main alat musik sama nyanyi. Oke, baiklah. Terus setelah itu ada pelayanan. Kamu nggak bisa cuman sekedar sekolah doang atau belajar doang. Perlu untuk mengembalikan talenta pada Tuhan, mengembangkan kehidupan rohani ya, Ya. pelayanan. Udah gitu berikutnya adalah olahraga. Olahraga nih, apa nih olahraga kamu nih? Oh, dance termasuk olahraga. bener. Bener kan? Ini enak banget ya dia pelayanan, hobi Jadi sama satu olahraga semua. jadi Udah satu. satu. Bagus. Ini efisien banget. Kamu Wow. apa nih?
olahraganya? Aku suka kadang-kadang nge-gym sih Oh iya, biasanya. kadang-kadang nge-gym. Kadang-kadangnya seberapa kadang? Coba dipersering ya, dipersering. Oke, yang penting konsisten. Kalau Cici? Nah, aku berenang. Oh, iya. Ada dong. Oke. Aku senang berenang seminggu 2 kali lah ya. Hmm. Gitu. Nah, yang paling dasar, paling penting adalah waktu dengan Tuhan. Oh. Time with God. Itu Wow. bukan hal yang nanti pas sempet, tapi itu adalah hal yang harus kita utamain. Yaitu saat teduh setiap pagi. Time with God. Jadi ada 7 komponen nih teman-teman. Dan pasti kita semua pasti ada waktu buat keluarga, waktu buat Tuhan, waktu Ya. buat diri sendiri, untuk istirahat, olahraga, hobi, dan pelayanan ya. Ya. Pastiin itu ada dalam hidup kita dan pastiin itu semuanya balance. Hmm. Nah itu belajar selama kita muda, dari masih SMP, SMA, teman-teman belajar untuk balance dalam kehidupan. Karena waktu kamu belajar dari SMP, SMA, itu akan terus terbawa sampai kamu dewasa. Setuju. Gak akan Ya. tiba-tiba bisa, soalnya harus latihan, that's not easy. Ya. Tidak semudah mengkhotbahkannya ya teman-teman ya. Iya. Ya, membicarakannya lebih gampang daripada melakukannya. Betul. Tapi kita yakin bahwa apapun yang kita tabur dalam Tuhan, kita tabur dalam hikmat, pasti bakal ada hal-hal yang kita tuai juga dalam roh. Ya. Ada berkat Tuhan di dalamnya. Nah saat ini nih teman-teman kita mau sama-sama memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada hal-hal yang memang kita nggak mampu jalani sendiri. Maka mintalah tuntunan Roh Kudus. Saya mau ajak kalian semua untuk berdoa, menyerahkan hal-hal yang saat ini jadi struggle. Kalau kamu lagi bingung, panggilan saya apa ya? Tuhan mau saya ngapain ya? Teman-teman, pastikan kamu menjalani general calling kamu dekat sama Tuhan. Sehingga kamu akan tahu apa spesifik calling kamu. Ya, lalu berikutnya, pastikan juga apapun yang kamu lakukan itu adalah hal yang sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan ability kamu, dan sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan. Apakah itu memberkati orang lain atau enggak? Jangan sampai kita pikir, I like this, gue senang lakuin ini. Tapi ternyata yang kamu lakukan itu tidak menyenangkan Tuhan, tidak menyenangkan orang lain. Segala sesuatu yang memberkati orang banyak itu pasti ada Tuhan di dalamnya. Ya. Karena Tuhan adalah kasih, God is love. Dan dia akan selalu pengen agar yang kita lakukan itu memberkati banyak orang. Nah, teman-teman hari ini saya mau challenge kamu, siapa yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan dan juga mengatakan bahwa Tuhan aku mau berjalan dalam panggilan Tuhan. Mari kita sama-sama dimanapun kau berada kita berdoa. Tuhan Yesus hari ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan menciptakan kami dengan satu tujuan. Tuhan tidak pernah menciptakan kami tanpa tujuan dan Tuhan bukan karena kebetulan menciptakan kami, tapi Tuhan punya purpose. Hari ini Tuhan tunjukkan apa yang menjadi passion kami, yang menjadi ability kami sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu dimanapun kau berada dan terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sehingga apapun yang kau kerjakan berhasil dan apapun yang kau kerjakan akan menuntunmu masuk ke dalam rancangan Tuhan bagi dirimu. Biar tangan Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah dan keputusan-keputusanmu di hari-hari yang menjelang akhir dari tahun 2023 ini. Sehingga Tuhan sendiri yang mengatakan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Jadilah taat dan juga bertindaklah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua jemaat yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Bagi teman-teman yang mau didoakan secara khusus, silahkan hubungi hotline di bawah ini. Ada para pendoa yang akan mendoakan teman-teman semua. So, happy weekend and God bless you.